Halo, selamat pagi adik-adik. Bersyukur kepada Tuhan kita boleh diberikan kesempatan lagi untuk memuji, memuliakan Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Lause akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan begitu baik kepada kami. Tuhan yang terus menyertai kami sehingga kami bisa hidup sampai saat ini. Dan sebentar lagi kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai kami dan membimbing kami untuk bisa beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini Lause ingin ajak kita nih untuk menyanyikan sebuah lagu gitu ya sebagai awal kita beribadah pada hari ini. Nah lagu ini mengajarkan kita bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang selalu beserta bersama dengan kita. Tuhan Yesus adalah Allah yang selalu mendampingi kita dimanapun, baik di gunung, di lembah, atau dimanapun Tuhan Yesus selalu ada. Nah, Lause yakin setiap kita sudah tahu lagu Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Nah, oleh sebab itu, Lause ingin ajak adik-adik semua untuk semangat. Kita mau sama-sama menyanyikan lagu ini. Kita mau bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Mari kita nyanyikan lagu ini. Yesus besertaku, terbang, 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 terbang luar angkasa.
Nah, adik-adik, dari lagu yang kita nyanyikan bersama tadi, kita diajarkan satu hal bahwa Tuhan Yesus selalu ada bagi setiap kita. Tuhan Yesus selalu menemani kita dimanapun kita berada, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, apa yang Tuhan mau bagi kita, untuk kita lakukan, untuk kita percayai di dalam hidup ini. Lause mengundang setiap kita untuk menyanyikan lagu Firman Tuhan Aku Dengar. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Firman Tuhan Aku Dengar. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sekali lagi berdoa memohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan membimbing kita selalu. Mari kita berdoa. Semua ikutin Lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan selalu beserta kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong agar kami bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan sama-sama belajar dari satu kisah di dalam Alkitab yang mengajarkan tentang penyertaan Allah gitu ya. Penyertaan Allah kepada orang-orang yang Ia kasihi. Nah pada hari ini Lause ingin ajak kita sama-sama untuk merenungkan satu kisah di dalam Alkitab dari seorang hamba yang bernama Eliezer. Dia ini adalah pembantunya Abraham, pembantunya Bapak Abraham. Kalau di pertemuan yang lalu kita sudah banyak ngomong soal Bapak Abraham gitu ya. Nah, hari ini kita sama-sama mau lihat tentang hambanya Bapak Abraham atau pembantunya Bapak Abraham. Nah, adik-adik, Bapak Eliezer ini dia adalah seorang pembantu, seorang hamba yang sangat taat banget sama Bapak Abraham. Nah, dia ini selalu membantu Bapak Abraham dalam hal apapun gitu ya. Mungkin di rumah bantu beres-beres rumah, bersih-bersih rumah, bahkan dalam hal besar apapun Bapak Eliezer ini selalu setia kepada Bapak Abraham. Nah, satu kali
Bapak Abraham gitu ya. Kalau adik-adik mau tahu lebih lengkap ceritanya itu ada di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-67. Di situ dijelaskan gitu ya, Bapak Abraham itu punya hamba yang sangat setia namanya Bapak Eliezer. Nah, satu kali Bapak Eliezer ini disuruh sama Abraham, Bapak Abraham untuk pergi ke padang gurun Haran. Eliezer, pergilah ke padang gurun Haran. Apa tujuan Bapak Abraham menyuruh Eliezer hambanya ini, pembantunya ini untuk pergi ke Haran? Nah, kalau adik-adik semua membaca Alkitab, di situ jelas banget tuh dikasih tahu kalau tujuan Bapak Abraham menyuruh Eliezer pergi ke padang gurun Haran adalah untuk mencarikan istri bagi anaknya Bapak Abraham yang namanya Ishak. Nah, akhirnya karena Bapak Eliezer ini adalah orang yang menaati Abraham, orang yang menghormati Bapak Abraham, segala sesuatu yang Bapak Abraham perintahkan dia selalu taat. Akhirnya Bapak Eliezer ini pergi ke padang gurun Haran gitu ya. Dia mengemas pakaiannya, dia mengumpulkan barang-barang yang bisa dia pakai atau berguna bagi dia di perjalanan. Dia akhirnya pergi gitu ya dengan unta-unta, dengan berbagai banyak benda-benda atau kebutuhan-kebutuhan yang dia butuhkan di perjalanan. Bapak Eliezer ini pergi. Nah, dari negeri Kanaan, tempat Bapak Abraham sama pembantunya Eliezer ini tinggal, ke padang gurun Haran tuh sangat jauh, sangat capek. Apalagi dulu ya, belum ada mobil, belum ada motor, belum ada pesawat gitu. Bapak Eliezer ini harus menempuh jarak yang sangat jauh untuk sampai ke padang gurun Haran. Nah, jadi Pak Eliezer ini dia benar-benar menaati apa yang Bapak Abraham katakan. Dia pergi gitu ya dari lembah ke lembah lain, dari satu tempat ke tempat lain, hingga akhirnya dia sampai ke padang gurun Haran, tempat tujuan dia. Nah, sesampainya di padang gurun Haran, Bapak Eliezer ini kecapean gitu ya. Dia ingin beristirahat di dekat sumur. Waktu itu ada sumur di padang gurun Haran, ada sumur. Nah, Bapak Eliezer memutuskan untuk istirahat di dekat sumur itu karena dia sudah capek. Unta-untanya juga capek banget, capek lah ya, karena unta-untanya ini uh, memikul beban yang sangat berat gitu ya, perlengkapannya Bapak Eliezer. Akhirnya Bapak Eliezer sama unta-untanya dia istirahat di dekat sumur. Nah, waktu Pak Eliezer ini lagi istirahat, tiba-tiba Pak Eliezer ini dia berdoa sama Tuhan gitu. Doa sama Tuhan. Doa Pak Eliezer ini adalah begini. Tuhan, Engkau sudah memberkati tuanku Abraham. Nah, tuanku Abraham ini menyuruh aku untuk ke padang gurun Haran mencarikan istri bagi anaknya yaitu Ishak. Nah, kemudian Pak Eliezer ini melanjutkan dengan mengatakan, kalau Tuhan mau, kiranya tunjukkan kepada saya, ya Pak Eliezer bilang kepada Tuhan, tunjukkan kepada saya siapa yang akan menjadi istri dari Ishak, anaknya Bapak Abraham. Akhirnya dia minta tanda dari Tuhan. Dia minta tanda dari Tuhan bahwa kalau misalnya ada perempuan yang datang menawarkan minum kepada dia dan juga unta-untanya, maka itu menjadi tanda bahwa perempuan itu adalah calon istri bagi Ishak, anaknya Bapak Abraham. Nah, nggak lama setelah Pak Eliezer berdoa, tiba-tiba ada seorang gadis gitu ya, seorang perempuan yang datang ke sumur itu untuk mengambil air. Ya karena kan dulu nggak kayak kita sekarang gitu ya. Kalau dulu kalau mau minum air atau mau mandi atau mau pakai air harus ambil ke sumur. Kalau sekarang Lause sama adik-adik semua kalau mau minum tinggal ambil gitu, misalnya di kulkas atau di dispenser gitu ya. Kalau dulu harus pakai kendi gitu, diambil di sumur. Nah, sampai selesai Pak Eliezer ini berdoa, tiba-tiba ada gadis yang sampai ke sumur itu. Nah, waktu sampai di sumur itu, Pak Eliezer dibilang gini, bolehkah tolong kasih aku minum gitu, soalnya aku haus. Nah, adik-adik tahu apa yang dikatakan oleh gadis ini? Ternyata gadis ini bilang sama Pak Eliezer, baiklah, aku akan mengambilkan kamu minum.
dan unta-unta kamu juga akan aku kasih minum. Coba lihat adik-adik. Sebelumnya Pak Eliezer ini berdoa sama Tuhan, minta petunjuk dari Tuhan. Minta petunjuk dari Tuhan supaya dia bisa menemukan siapa calon istri dari Ishak anaknya Abraham, tuannya Bapak Eliezer ini. Nah, akhirnya Tuhan yang menyertai Bapak Eliezer, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan Bapak Eliezer ini menjawab doa Pak Eliezer. Dia menjawab doanya dengan cara mendatangkan gadis ini ke Pak Eliezer. Sehingga Pak Eliezer yakin kalau gadis ini benar-benar adalah calon istri bagi Ishak anaknya Bapak Abraham. Nah, singkat cerita, akhirnya Pak Eliezer ini berkenalan sama gadis ini. Gadis ini namanya Ribka. Nah, akhirnya si Ribka ini, perempuan ini, si Ribka ini mengajak Pak Eliezer untuk datang ke rumah orang tuanya yang namanya itu Laban. Nah, waktu Pak Eliezer menjelaskan maksud kedatangannya ke padang gurun Haran, terus ketemu sama Ribka ini, akhirnya Pak Eliezer bilang gitu kalau kedatangan dia itu adalah untuk mencari istri bagi Ishak anak tuannya, anak bosnya gitulah kira-kira ya. Tujuannya adalah itu. Nah, akhirnya Laban, anggota keluarga dari Ribka ini, bukan orang tuanya tapi saudara si Ribka ini menyetujui kalau si Ribka ini dibawa Pak Eliezer untuk menemui Bapak Abraham dan Ishak di negeri Kanaan asal Pak Eliezer ini. Nah, akhirnya Bapak Eliezer ini membawa Ribka ke negeri Kanaan untuk bertemu dengan Ishak, untuk dinikahkan dengan Ishak. Nah, akhirnya mereka bertemu, Ishak menikah dengan Ribka dan mereka punya keturunan yang banyak yang akhirnya menjadi cikal bakal bangsa Israel. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita melihat bahwa Tuhan selalu beserta dengan orang yang Ia kasihi. Kalau Tuhan menyertai Bapak Eliezer, Tuhan menyertai Pak Eliezer ini dari negeri Kanaan ke padang gurun Haran, menemui Ribka, mengabulkan doanya, terus balik lagi dari Haran ke negeri Kanaan, Tuhan juga akan menyertai kakak dan juga adik-adik semua. Kalau kita lihat Pak Eliezer ini, dia benar-benar taat kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Tuhan juga mau kita terus berharap kepada dia. Karena Tuhanlah satu-satunya pribadi yang terus menjaga kita. Tuhanlah satu-satunya pribadi yang terus memeluk kita, begitu ya, menjagai kita sehingga kita tidak lepas dari kasih Allah yang begitu besar kepada setiap kita. Nah, adik-adik, saat ini kakak ingin mengajak setiap kita untuk melihat bahwa di dalam hidup kita ini Tuhan selalu menyertai. Bahkan saat detik ini kita sama-sama beribadah kepada Tuhan, Tuhan juga menyertai kakak, Tuhan juga menyertai adik-adik semua. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan mau kita terus berharap kepada Tuhan. Dan kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan pengharapan itu kepada kita. Meskipun kita masih kecil, meskipun kita masih belum tahu banyak apa-apa, tapi Tuhan sayang sama kita. Tuhan sayang sama adik-adik. Tuhan mau untuk menyertai adik-adik selamanya. Tuhan mengasihi setiap kita. Nah, adik-adik, sebagai penutup, Lause ingin mengajak setiap kita untuk menghafalkan satu buah ayat. Nah, ayatnya ini nggak panjang gitu ya, ayatnya sederhana, diambil dari Mazmur pasal 37 ayat 23, yang bunyinya seperti ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Nah, gampang kan? Ini nggak panjang kan adik-adik? Kakak yakin adik-adik bisa menghafalkan ayat hafalan ini dengan cepat. Yaitu Mazmur pasal 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Nah, langsung mau adik-adik semua membaca ayat ini. Mungkin kalau kalian semua membuka Alkitab, kalian hafal ayat ini, kalian benar-benar memikirkan kata-kata dari Mazmur 37 ayat 23 ini sebagai
janji Tuhan kepada kita bahwa Dia akan menuntun kita karena kita adalah orang yang hidupnya berkenan kepada Allah, karena kita adalah orang yang percaya kepada Allah. Mari kita berdoa sekali lagi. Lause akan pimpin kita di dalam doa. Allah kami sungguh sekali lagi berterima kasih karena Engkau terus menyertai kami. Kami belajar dari Pak Eliezer yang terus taat kepada Tuhan, terus berdoa kepada Tuhan untuk mencapai apa yang harus dia kerjakan. Kami juga mau taat kepada Tuhan karena kami tahu Tuhan akan menyertai kami. Kiranya Tuhan melalui cerita ini, Tuhan menguatkan kami yang mungkin masih kecil, sehingga kami di dalam segala kelemahan kami bisa terus memandang Tuhan dan mencintai Tuhan. Apalagi kami bisa berharap untuk percaya kepada Tuhan karena Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, inilah kami, inilah anak-anak-Mu. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebagai penutup, Lause ingin ajak kita nyanyi satu buah pujian yang mengatakan bahwa kita mau memberitakan akan kebaikan Tuhan gitu. Kita senang menjadi anak Tuhan. Ini adalah lagu penutup kita. Kita mau menyanyikan lagu Happy Ya 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 Happy Ya Ya. Kita senang menjadi anak Tuhan. Kita senang karena Tuhan terus menyertai kita dan kita mau membagikan kasih-Nya itu kepada orang lain. Happy Ya 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 Happy Ya Ya. Kita naikkan pujian ini. Dan setelah kita menaikkan pujian ini, adik-adik boleh kembali untuk melakukan aktivitas masing-masing dan ibadah kita selesai. Mari kita nyanyikan pujian ini, Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.